Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini kita bakal ngelanjutin tutorial SketchUp interior untuk V-Ray 5. Jadi pada ruangan kali ini tuh atau fungsi dari ruangan ini family room dan yap ini yang akan kita render ya. Jadi untuk ruangan family room ini terdapat beberapa item tambahan ya. Kalau kemarin kan living room. Jadi di living room itu sebenarnya ada untuk lampu ya atau lightingnya cahaya itu di sini. Nah, kebetulan kita bisa lihat dari sini. Nah, ini cuman pada saat pengambilan view itu kita nggak munculin atau viewnya kita ambil dari bawah ya. Jadi nggak kelihatan nih lampunya. Di sini ada dua. Untuk lampu ada dari sini, terus ada yang di sini. Nah, yang kelihatan itu di sini. Oke, kita langsung aja bahas mengenai settingannya. Untuk settingan apa ya? Untuk settingan pada umumnya di tutorial kali ini itu simple dan nggak ada yang terlalu banyak berubah. Cuman di bagian ininya aja sih kita tambahin lampu. Nah, ini kan pakai komponen dari Kios Cosmos ya. Jadi komponen dari Kios Cosmos itu kalau kita pakai komponen lampu yang otomatis dari sananya itu udah nyala gitu, udah ada settingannya. Beda kalau misalnya kita pakai komponen dari luar yang kita download ya. Kadang-kadang itu nggak disetting dan ini udah tersetting gitu. Jadi lampu di sini itu udah nyala. Dan ya ada juga beberapa komponen lain di Kios Cosmos untuk lighting itu lampunya nggak nyala. Jadi tergantung ya lampu seperti apa yang kalian pakai gitu. Oke, kita dan selanjutnya di lampu ini, nah kalau misalnya ngarapin cahaya dari sini ya, lampu yang sudah tersetting dari Kios Cosmos itu kayak apa ya, kayak kecil banget gitu untuk intensitas cahayanya. Sementara di lighting apa ya, kayak lighting mode dari ruangan ini, terus lighting secara keseluruhan kan kita pakai rectangle nih. Nah, kita exit dulu, kita buka V-Ray-nya, terus ke lighting. Set ya. Jadi kita bakal klik rectangle light-nya. Di rectangle light ini, nah di rectangle light ini intensitas 25 itu udah terang banget. Pencahayaan secara umum yang kita pakai atau pencahayaan interior di dalam ruangan yang kali ini kita bakal render itu intensitasnya 25. Untuk settingannya seperti ini, kurang lebih ya seperti ini, kalian bisa ikutin juga. Itu bakal ketutup ya, atau lampu yang ada di sini ini bakal tenggelam. Nah, jadi untuk buat efek biar dia nyala, kita bakal tambahin gitu, bakal tambahin cahaya tambahan. Nah, ini ada Omnilight yang saya pakai di sini. Jadi Omnilight yang kita pakai di sini itu intensitasnya lumayan tinggi ya. Ini 50.000. Saya taruh di beberapa sisi, di bagian atas ini, bagian bawah, sama bagian sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk apa ya? Kayak ilustrasi cahayanya atau mencar cahayanya itu seperti ini. Nah, kalau semisal ini rendah intensitasnya, itu nggak bakal kelihatan ya. Atau bisa-bisa nggak bakal nyala gitu. Jadi untuk di SketchUp itu kita perbandingan intensitas itu bisa berubah-ubah dan ya itu sebenarnya butuh beberapa kali eksperimen. Jadi ini juga sebelum saya buat tutorial saya bereksperimen, saya render dulu gitu. Dan ini ada beberapa kali saya ngerender di intensitas 10.000 masih nggak kelihatan, 20.000 juga nggak kelihatan. Jadi langsung dinaikin lagi gitu intensitasnya jadi 50.000. Nah, itu baru kelihatan. Oke, jadi jelas ya. Sama juga kalau misalnya kita pakai spotlight, ya cahaya-cahaya yang lain. Kalau dome light ini cahayanya sedikit spesial karena di dome light ini kita bisa nambahin background HDRI juga bisa ya. Tergantung dari kemauan kalian gitu.
Yang dipakai untuk di dalam interior biasanya ini Omni, Yes, Spotlight ya, Spare Light juga bisa. Ini pencahayaan untuk secara keseluruhan biar ruangan kalian itu terlihat lebih jelas ya. Eh, apa ya, kayak rectangle light ini itu cahaya yang wajib untuk membuat ruangan kalian itu terlihat lebih tegas gitu. Pencahayaan secara general ya, secara umum gitu, secara keseluruhan itu pakai rectangle light. Terus tambahan-tambahannya yang ini, spare light, spotlight, yes dan omni gitu. Untuk settingan-settingan komponennya saya rasa udah nggak perlu karena biasanya saya setting juga sih komponen. Kalau komponen yang di-download itu kadang-kadang materialnya itu nggak terlalu bagus, makanya pakai misalnya materialnya metal atau materialnya kayu gitu kan. Kita ganti di V-Ray Asset Editor ya, V-Ray material di sini. Cuman ini kalau udah di Kios Cosmos, semua komponen yang di Kios Cosmos itu udah nggak perlu disetting karena udah dari sananya itu udah diatur ya sedemikian rupa. Ada juga sih beberapa komponen dari Kios Cosmos yang kurang bagus gitu. Cuman rata-ratanya bagus semua. Jadi beginilah untuk penataan layout di ruangan family room atau ruangan berkumpul keluarga, nonton dan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan bersama keluarga kita gitu. Sini kalian bisa duduk, ini komponen juga dari Kios Cosmos. Ya, mungkin ini juga bisa sekaligus sebagai inspirasi penataan layout kalian gitu. Oke, dan kita bakal lanjut di pengambilan view. Di sini ada beberapa scan. Nah, scan yang saya ambil itu dari sini. Terus di sini. Jadi ini bisa juga kalian pakai sebagai panduan untuk pengambilan scan. Nah, jadi ini di scan berapa ya? Terus ini di scan berapa ya? Scan, oh ya, scan 6 ya tadi. Enggak, scan 5. Ini scan 5-nya, terus ini scan 7 ya dari sini. Terus ini scan 9. Enggak ada. Ini udah ruangan beda lagi. Kesimpulannya ini ada beberapa scan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 scan yang kita ambil di ruangan family room. Kalian udah tahu ya, udah paham gimana cara pengambilan scan yang baik ketika misalnya kalian pengen menampilkan output dari renderan interior gitu. Jadi ada beberapa fokus. Misalnya kalian pengen fokusin, ini tips sih di luar dari settingan render tapi masih masuk ya di dalam settingan render gitu untuk output atau hasilnya. Nah, kalau kalian pengen fokusin layout ya, layout perabot yang ada di sini. Kan interior itu mencakup semuanya, penataan layout, terus layout-layout yang ada di dalam sini itu perlu di apa ya? Perlu diperlihatkan gitu. Nah, kalian harus ambil view-nya dari sini. Bagusnya ya, dari sini gitu. Kayak misalnya layout ini kan mungkin dari produk mana gitu. Kayak gitu. Biar lebih jelas atau fokusnya biar lebih ke situ gitu. Terus misalnya kalian pengen shoot bagian interior warna dindingnya atau interior secara umum ya di sini ya. Nah, itu bisa kalian ambil dari tampak depan. Dan untuk hiasan-hiasannya harus kelihatan ya. Atau apa ya? Kayak ornamen-ornamen tambahannya gitu. Misalnya kayak ada lukisan, nah ini nanti kalian atur-atur gitu. Kalian bisa turunin ke bawah ya, ini lukisannya yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi beberapa tips ya. Terus dari sini juga bisa biar pandangan itu bisa lebih luas gitu untuk mengetahui suasana yang ada di dalam ruangan. Nah, itu sangat pengaruh juga ya. Terus dari sini. Jadi dari beberapa sudut itu emang harus jelas ya pengambilan ininya, pengambilan view-nya. Karena pengambilan view itu sangat penting. Walaupun settingan renderan kalian bagus, tapi kalau pengambilan view-nya kurang tepat atau kurang bagus, itu akan mengurangi gitu, akan mengurangi itu akan mengurangi hasil dari renderan kalian. Oke, jelas ya. Dan yap, hasilnya kita bakal buka mana sih? Ini kita tutup dulu.
Ini yang saya apa ya, yang saya render ini tanpa menggunakan editan dari Photoshop ya. Kurang lebih hasilnya itu seperti ini ya. Ya, saya sudah mendapatkan hasil yang cukup bagus ya, atau penggabungan warnanya juga bagus. Terus ini view yang tadi, terus ini view dari depan, terus ini. Nah, ini untuk memfokuskan objek layout kalau misalnya kalian memakai brand layout dari apa gitu atau produk dari apa gitu. Kalian bisa fokusin dengan memakai konsep view ini. Terus ini ya, jadi kayak gini pengambilan view-nya gitu. Nggak semua harus seperti ini. Nggak, salah. Nggak semua harus kelihatan ya view-nya. Dan ya wajib juga kalian harus memperlihatkan view secara perspektif untuk mengetahui kondisi dari ruangan atau situasi dari ruangannya gitu. Ya ibaratnya kayak ilustrasi dari ruangannya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk settingan-settingannya, saya pikir kalian sudah tahu. Ya, biar kita buka lagi ya untuk settingan di living room ini. Nah, jadi ini environment-nya, background-nya 80, 30. Ini masih sama sih dengan pengaturan yang kemarin ya. Tutorial SketchUp interior 4. Cuman intensitasnya di sini itu dikurangi. Kalau yang di sebelah itu 50, ini dikurangi jadi 30 biar nggak terlalu terang ya cahaya GI-nya. Terus light change-nya 2000, ini sama ya noise limitnya. Ini sama semua ya 98, 200. Ini hampir sama semua. Oke, jelas ya render outputnya 2200 gitu. Ya, saya pikir itu dulu. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton tutorial ini sampai kelar atau sampai selesai. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi ilmu tambahan buat teman-teman sekalian gitu. Yap, dan jangan lupa juga untuk kalian support terus dan dukung channel ini agar menjadi channel satu-satunya yang berkembang di Sulawesi Tenggara. Tentunya di kota saya, Kendari. Dengan cara kalian bisa like, komen, support, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang tahu tentang channel ini. Dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman, baik seputar pengetahuan umum tentang arsitek maupun seputar software-software yang saya pelajari, tentunya yang berkaitan dengan arsitektur. Oke, saya Ardi pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.